Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para talibat, akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita ingin mengingatkan pada para akhwat yang mulia tentang akhlak yang sangat mulia yang mulai hilang dari kalangan wanita di zaman ini, yaitu rasa malu ya. Orang mengatakan al-haya'u zinatul mar'ah, bahwasanya rasa malu adalah perhiasan seorang wanita. Jika dia memiliki rasa malu, maka dia akan baik dalam segala hal. Tapi kalau rasa malunya sudah hilang, maka akan hilang segala kebaikan darinya dan akan berganti dengan segala keburukan. Dan kita bahwasanya di antara ibadah yang agung adalah akhlak yang mulia ya. Rasulullah bersabda, "Innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qaim," atau darajat shawamal qawam. Sungguhnya seorang dengan akhlaknya yang mulia, dia bisa mencapai derajat seorang yang sering berpuasa sunnah dan sering salat malam. Seandainya dia tidak salat malam, tidak berpuasa, tapi kalau dia punya akhlak yang mulia, dia bisa mencapai derajat orang yang rajin salat malam dan rajin puasa. Hal ini kenapa? Karena akhlak adalah ibadah tersendiri, ibadah yang sangat agung. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumil qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada suatu perkara yang lebih berat jika ditimbang pada hari kiamat lebih daripada akhlak yang mulia. Maka perhatian terhadap akhlak adalah suatu kemuliaan, terutama para wanita. Ya, saya sering sampaikan wanita cantik dengan dua kecantikan. Kecantikan pertama adalah kecantikan fisik, yang kedua adalah kecantikan akhlak. Kalau kecantikan fisik maka akan pudar ya. Bagaimanapun akan pudar sedikit demi sedikit. Adapun kecantikan akhlak maka semakin berkilau, semakin mulia, semakin indah. Lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bangga bisa mencintai Khadijah atau bisa dicintai Khadijah. Kata Rasulullah sallallahu "Inni qad ruziktu hubbaha." Sungguhnya aku telah diberi karunia mencintai Khadijah. Itu apakah Nabi mencintai Khadijah atau Khadijah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Padahal Khadijah adalah wanita yang tua ya. Ketika Nabi nikahi Khadijah radhiyallahu anha usia 40, dan ketika Nabi meninggal usia Khadijah sekitar 65 tahun. Sampai Aisyah radhiyallahu anha ketika cemburu, beliau berkata hamra'us shidq. Bahwasanya Aisyah itu Khadijah itu ajuz, sudah tua, hamra'us shidq, sudah tanggal giginya sehingga hanya terlihat gusinya yang berwarna merah. Tetapi ini tidak menjadikan cinta Nabi kepada Khadijah pudar sama sekali. Bahkan setelah Khadijah meninggal, dia selalu ingat Khadijah, menyebut Khadijah. Kenapa? Karena Khadijah menggabungkan dua kecantikan, kecantikan fisik meskipun semakin pudar, tapi kecantikan akhlak yang semakin berkilau. Ya. Oleh karena wanita benar memperhatikan kecantikan fisik, tapi ada yang lebih penting daripada itu adalah kecantikan akhlak. Yang di mana kecantikan akhlak ini bisa diperbaiki, bisa dibina, bisa ditingkatkan. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu." Aku menjamin istana di atas surga bagi orang yang mengindahkan akhlaknya. Dan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma ahsanta khalqi fa hassin khuluqi." Ya Allah, Engkau telah mengindahkan rupaku, maka indahkanlah akhlakku. Dan di antara doa yang Nabi baca dalam salat, dalam doa iftitah, "Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant, wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant." Ya Allah, berilah petunjuk kepadaku kepada akhlak yang terbaik. Tidak ada yang bisa beri petunjuk kepadaku kepada akhlak yang baik kecuali Engkau. Dan jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk. Tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Dan oleh karenanya perhatian terhadap akhlak secara teori maupun secara aplikasi kita terapkan dalam keseharian ini sangat penting. Sangat penting, dan itu perlu
latihan ya. Seorang ingin jadi dermawan perlu latihan. Seorang jadi pemaaf perlu latihan. Seorang jadi penyabar harus latihan. Rasulullah SAW bersabda, "Wa man yatasabbar yusabbirhullah." Siapa yang berusaha menyabar-nyabarkan dirinya, maka dia akan bisa jadi penyabar ya. Innamal hilmu bittahallum. Sifat hilm yaitu tidak cepat marah, menunda. Kalau orang berbuat buruk dia cuekin, semoga orang yang berbuat buruk tadi bisa berubah. Ini butuh latihan. Makanya dia mengatakan innamal hilmu bittahallum. Sifat hilm itu bisa diraih dengan berusaha menjadi berhilm sampai menjadi perangai seseorang ya. Kata Rasulullah SAW juga, "Wa man yastaghni yughnihillah." Siapa yang berusaha untuk mencukupkan diri, berusaha untuk bersifat ghani, yaitu tidak minta-minta sama orang, tidak berharap sama orang, tidak bergantung sama orang, itu perlu latihan. Maka Allah akan mencukupkan dia. Maka saya katakan pula, siapa yang berusaha untuk malu, ya, dia latih dirinya, dia paksa untuk malu, maka Allah akan memberikan rasa malu dalam dirinya, dan itu adalah sumber akhlak yang mulia ya. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Madarijus Salikin, wa ala hasabi hayatil qalb yakunu fihi quwwatu khuluqil haya. Sesuai dengan kehidupan hati, yaitu hati semakin hidup, maka semakin kuatlah akhlak perangai malu. Wa qillatul haya min mautil qalbi war ruh. Dan sedikitnya malu merupakan tanda matinya hati dan ruh. Fakullama kanal qalbu ahya kanal haya'u atam. Jika hati seorang semakin hidup, maka rasa malunya semakin sempurna. Makanya dia mengatakan al-haya dan al-hayat satu dari istiqaq, sama-sama satu istiqaq, yaitu satu sumber kata ya. Maka ini perkataan ini dari Ibnu Qayyim mengkaitkan bahwasanya hidupnya hati nampak dari rasa malu. Orang hatinya hidup ya, maka rasa malunya ada. Semakin kuat kehidupan hatinya, semakin tinggi rasa malunya. Semakin sakit hatinya, semakin kurang rasa malu. Kalau sakit hati mau dia apa? Hatinya sakit. Senang dengan syahwat, senang berbicara, bercanda dengan yang bukan mahram, senang nonton film Korea, ya, India, ya. Apalagi? Korea, India dan Pakistan, belum ada ya? Cina ya, sedang. Jadi apa? Ada hatinya bermasalah. Hatinya bermasalah. Senangnya kalau ada kumpulan laki-laki dia muncul ke situ menampilkan diri, hobi untuk tabarruj, hobi untuk publish, setiap 1 jam ganti update status ya, supaya orang bisa lihat. Ini hatinya sakit. Hatinya sakit. Pingin tampil, pingin dilihat kecantikannya, pingin jadi pusat perhatian, akhlaknya buruk. Maka benar kata Ibnu Qayyim mengkaitkan dengan hidupnya hati dengan akhlak perangai rasa malu. Siapa yang hatinya hidup, maka dia akan memiliki rasa malu yang semakin tinggi. Kenapa bisa demikian? Karena rasa malu menghalangi seorang dari perbuatan-perbuatan buruk. Dari perbuatan-perbuatan buruk. Dia mau ini malu, ya. Dia mau malu, ya. Dan itu mempengaruhi kehidupan seorang ketika masih remaja maupun apalagi setelah menjalani kehidupan rumah tangga. Maka pada kesempatan kali ini para akhat sekalian ya, para talibat sekalian, kita akan menyampaikan tentang keutamaan rasa malu terutama para wanita. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna mimma adrakan nas min kalami nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis dalam Arba'in Nawawiyah, hendaknya kita hafal, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Di antara yang didapati oleh orang-orang tentang nasihat para kenabian, para nabi sejak dahulu, artinya wasiat untuk rasa malu ini dari dulu sudah ada. Dari sejak kenabian pertama, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kau tidak punya rasa malu, lakukan yang kau inginkan. Lakukan yang kau inginkan. Berarti nasihat tentang rasa malu itu adalah warisan dari para anbiya seluruhnya. Bukan cuma dalam Islam saja, tapi sudah ada sejak
sejak nabi-nabi sebelumnya. Dan ini menjadikan ini salah satu akhlak yang dikonsentrasikan oleh para rasul. Akhlak malu ya. Dan maksud Nabi, idza lam tastahi fasna ma syi'ta, jika kau tidak malu lakukan apa yang kau suka, maka ini dua artian. Arti yang pertama, coba kau cek ini memalukan atau tidak. Kalau tidak memalukan, tidak apa-apa lakukan. Tapi kalau memalukan, jangan lakukan. Jangan lakukan. Ini tafsiran pertama ya. Maksudnya sebelum kau melakukan satu, kau cek ini malu enggak gini? Deg-degan ke hati? Enak enggak dilihat orang? Enak enggak kalau secara norma-norma kehidupan, nilai-nilai kehidupan, adab sopan santun ini baik atau tidak seperti ini? Dinilai dulu. Kalau ternyata tidak memalukan, lakukan saja, berarti perkara baik. Ini tapi kalau memalukan jangan lakukan. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, idza lam tastahi fasna ma syi'ta, maksudnya kalau kau tidak punya malu ya udah lakukan aja. Kalau kau tidak punya malu silakan tongkrong di jalan, silakan jalan sama laki-laki, silakan buka aurat, silakan. Kalau kau tidak punya malu. Ini dua tafsiran dari hadis idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Taib, di antara hadis-hadis tentang kemuliaan sikap malu, Rasulullah bersabda, al-haya'u syu'batun min syu'abil iman. Rasa malu adalah salah satu dari cabang keimanan. Ya, Rasulullah mengatakan, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. A'laha kalimatul la ilaha illallah, yang paling tinggi kalimat la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adza 'anil tariq. Yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu wal haya'u syu'batun min syu'abil iman, dan rasa malu itu adalah bagian daripada cabang keimanan. Di sini kata ulama, Rasulullah menyebutkan 3 model cabang keimanan. Yang pertama, kalimat la ilaha illallah. Itu terkait dengan lisan. Yang kedua, imatatul adza 'anil tariq, terkait dengan perbuatan, menghilangkan gangguan dari jalan. Yang ketiga, al haya, terkait dengan hati. Wal haya'u syu'batun min syu'abil iman, haya, rasa malu itu adalah bagian dari cabang keimanan. Menunjukkan asal muasal rasa malu itu di hati. Makanya tadi Ibnu Qayyim mengatakan, jika hati semakin hidup, maka rasa malunya pasti semakin tinggi. Jika hati kotor, sakit, maka rasa malunya semakin rusak, semakin hilang. Maka seorang ketika memiliki rasa malu menunjukkan imannya benar. Indikasi imannya benar di antaranya memiliki rasa malu. Kalau enggak punya malu ya sudah imannya bermasalah, tidak punya pertimbangan, tidak punya pandangan jauh, cuek aja dia lakukan, tidak punya malu. Ini imannya bermasalah. Imannya bermasalah. Ya, bermasalah. Oleh karenanya ketika seorang melatih dirinya untuk malu, dia sedang meninggikan imannya. Sedang meninggikan ini adalah cabang keimanan yang luar biasa. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bertemu dengan seorang yang sedang menasihati saudaranya agar tidak usah malu. Karena malu kadang dia begini malu. Kamu enggak usah malu, udah ke sana aja. Kamu enggak usah malu. Maka Rasulullah mengatakan, "Da'hu, biarin dia. Innal haya la ya'ti illa bi khair." Biarin dia malu. Kenapa dilarang dia malu? Kenapa dinasihati supaya tidak malu? Dia punya rasa malu, biarin aja. Sana kemudian mukanya merah, sana malu. Biarin aja, itu dipupuk. Orang kalau malu itu akan mendatangkan banyak kebaikan. Maka ketika ada seorang menasihati saudaranya, ya'idhuhu fi al-haya, agar tidak malu, maka Rasulullah SAW pun menegur. Kata Rasulullah, biarin aja. Final haya la ya'ti illa bi khair. Rasa malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Ini secara umum ya. Kecuali rasa malu berlebihan. Ya, ada pengecut, itu bukan malu tapi rasa pengecut ya. Itu lain lagi. Baik, kita akan sebutkan kisah-kisah wanita salehah yang memiliki rasa malu ya. Yang mereka wanita-wanita saleh yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an. Ya. Dan juga disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah kisah tentang wanita yang 2 orang wanita yang merupakan putri seorang soleh di Madian yang Allah sebut dalam surat Al-Qasas ketika Nabi Musa alaihissalam lari dari Mesir kemudian datang ke negeri Madian ya. Ya. Ketika Nabi Musa datang ke Madian, Al-Madian wajada alaihi ummatan minan nas yaskun. Ketika beliau sampai di sebuah sumur di kota Madian, Nabi Musa melihat ada orang-orang sedang mengambil air dari sumur. Kata Allah, wajada min dunihi mumra'ataini tadhudan.
Tiba-tiba di tengah kerumunan orang-orang tersebut ada dua wanita Musa lihat sedang menghalang-halangi kambingnya yang ingin pergi ke sumur, dihalang-halangi karena nanti kalau dia masuk kambing ke sana dia harus masuk ke kerumunan, dia enggak mau ke kerumunan. Dia halang-halangi kambingnya. Maka Nabi Musa pun datang kepada mereka berdua, "Kok tidak ambil air?" Qala ma khatbukuma? Ada apa gerangan kok tidak ambil air? Qalata, mereka berkata, "La nasqi hatta yusdirar ri'a." Kami tidak bakalan ambil air sampai para lelaki pergi semua. Adapun kami, kenapa harus ambil? Harusnya bukan kami, harusnya ayah kami. Tapi wa abuna syekhun kabir. Bapak kami sudah tua sehingga tidak bisa ambil air, kami ambil air. Dan mereka berdua ini zahirnya hidup di zaman yang orang-orang tidak berakhlak. Harusnya kan ladies first harusnya. Harusnya perempuan dulu, apalagi cuma 2 orang, kecuali 10 ekor banyak, cuma 2 ekor, cuma 2 orang. Cuma 2 orang, harusnya di luar. Kenapa mereka mengambil air dulu kemudian biarkan 2 wanita? Ini menunjukkan sikap orang tersebut orang-orang yang buruk. Maka akhirnya Nabi Musa pun membantu mereka, wasaqalahuma. Ya Musa pun ambil air. Tsumma tawalla ila dhil, kemudian dia pun menuju bernaung di bawah sebuah naungan pohon. Wa qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakhir. Kemudian dia berdoa dengan doa yang masyhur, ya Rabbku, inni lima anzalta ilayya min khairin, sungguhnya aku sangat butuh dengan kebaikan yang pernah kau berikan kepada aku. Yaitu Nabi Musa bertawassul dengan kebaikan-kebaikan sebelumnya. Karena Nabi Musa menggunakan fi'il madhi, inni lima anzalta ilayya min khair. Sungguhnya kebaikan-kebaikan yang pernah kau berikan kepadaku, fakir, dan fakir menggunakan sighah musyabbah bi ismil fa'il. Maksudnya saya selalu mengharapkan kebaikan darimu dan tidak pernah berhenti berharap kebaikan darimu. Dan bertawassul dengan saya telah menerima kebaikan-kebaikan darimu sebelumnya dan saya selalu butuh dengan kebaikan-kebaikan tersebut. Ini salah satu bentuk tawassul dalam berdoa. Bertawassul dengan kebaikan-kebaikan Allah sebelumnya. Seperti seorang berdoa, ya Allah Engkau pernah kabulkan doaku, ya Allah Engkau pernah berikan aku, saya butuh dengan kebaikan itu sekarang ini, ya Allah saya senantiasa butuh kepadamu. Sudah selesai. Ternyata lihat wanita-wanita 2 tadi, mereka malu. Mereka tidak masuk di tengah kerumunan lelaki dan mereka berusaha tidak ikhtilat, ya. Mereka tidak protes, kami perempuan kenapa kasih duluan, ya. Dan mereka ketika ditanya oleh Musa alaihissalam, maka mereka menjawab seperlunya. Mereka tidak ngobrol, ya. Kamu siapa sih, Mas? Kok baru kelihatan? Ya, dari mana? Dari Surabaya, dari mana? Ya. Karena Musa orang asing. Tapi ini tidak menjadikan mereka kemudian ngobrol di antara mereka, ya. Karena mereka punya rasa malu. Mereka punya rasa malu. Ayah mereka orang soleh yang mengajarkan kebaikan kepada kedua wanita ini. Tentu ada khilaf. Sebagian ulama mengatakan ayah mereka ini Nabi Syuaib karena di Madian. Namun dibantah oleh Ibnu Katsir bahwa ini bukan Syuaib. Di antara dalil bahwa ini bukan Nabi Syuaib. Kalau itu Nabi Syuaib harusnya orang kampung situ orang soleh. Dan ketika Allah telah menurunkan azab kepada kaum Syuaib yang kafir, harusnya yang tersisa orang soleh. Kalau orang soleh enggak mungkin biarin putri-putri Nabi mereka tidak dikasih air. Ini menunjukkan bukan zaman Syuaib. Lagi pula Nabi Musa dengan Syuaib jauh masanya. Nabi Syuaib jauh, Nabi Syuaib setelah Nabi Lut, ya Nabi Musa belakangan masih jauh, ya. Sehingga itu bukan Nabi Syuaib, Allah taala a'lam bishawab. Intinya lihatlah bagaimana sikap wanita tersebut yang memiliki rasa malu. Oleh karena Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Risalah Tabukiyah kita menyebut tentang sifat wanita, yaitu Ibnu Qayyim mengatakan wanita itu berbicara secukupnya, ya. Ketika beliau menyebutkan tentang kisah tamu-tamu Ibrahim alaihissalam ketika datang, ya. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salaman qala salamun qaumun munkarun faraga ila ahli faja'a bi ijlin samin faqarraba ilaihim qala ala ta'kulun fa awjasa minhum khifah qalu la takhaf wa basyaruhu bi ghulamin alim. Terus Allah bilang apa? Wa qalat fasaqqat wajha, datanglah istrinya, ya, fasaqqat wajha wa qalat ajuzun akim, ya. Ketika dikabarkan
kepada sang wanita bahwasanya kalian akan punya anak. Apa kata Sarah? Ajuzun aqim. Saya wanita yang tua dan mandul ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, seharusnya tata bahasanya ada mubtada khabar. Harusnya ana ajuzun aqim ya. Tetapi Sarah menghilangkan mubtada'nya, dia langsung khabarnya ajuzun aqim. Apa muqaddarnya, takdirnya wa ana ajuzun aqim, bagaimana saya bisa punya anak sementara saya adalah wanita yang mandul dan sudah tua. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Risalah Tabukiyah, ini dalil bahwasanya wanita kalau bisa ringkaskan kalam, tidak banyak bicara, itu lebih baik. Terutama ketika berbicara dengan lelaki yang bukan mahramnya. Karena malaikat-malaikat tersebut datang dalam bentuk apa? Para lelaki. Kalau sama suami bicara sebanyak-banyaknya enggak apa-apa. Tapi kalau sama lelaki asing secukupnya. Lihat para wanita tadi ketika berbicara dengan Nabi Musa secukupnya. Qala ta'ala naskih hatta kami tidak akan ambil kecuali lelaki yang sudah pergi, wa abuna syekhun kabir. Ayah kami sudah tua. Selesai. Tidak ngobrol-ngobrol ngalor ngidul, ngetan ngulon ya. Secukupnya. Ini menunjukkan rasa malu, rasa malu. Tidak seperti wanita zaman sekarang bicara panjang lebar, luas dalam ya. Taib. Kemudian akhirnya tadi Nabi Musa berdoa, kemudian datanglah wanita, salah satu dari dua wanita tersebut, kata Allah, faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya. Maka salah satu dari dua wanita tersebut tamshi ala istihya, itu jalan dengan malu-malu. Bahkan kata sebagian ulama Syekh Tahir bin Asyur di sini pakai wazan istaf'ala. Bukan tidak dikatakan tamshi ala hayain. Kalau tamshi ala hayain jalan dalam kondisi malu itu sudah luar biasa. Tapi ini ada istihya, itu benar-benar malu yang luar biasa. Dia kikuk ketika datang menemui siapa? Musa alaihissalam. Sampai rasa malunya bukan cuma dari wajahnya, cara berjalannya pun menunjukkan dia rasa malu. Ada wanita cara jalan menunjukkan tidak punya malu. Wajahnya pun menunjukkan tidak punya malu. Ini bukan cuma wajahnya, tetapi cara jalan juga menunjukkan dia sangat pemalu. Tapi dia harus ketemu Nabi Musa karena ada keperluan. Kakak satunya mungkin ngurus ayahnya atau bantu siapin makanan sehingga ayahnya bagi tugas. Kamu tugasnya manggil si Musa, yang satu mungkin di rumah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dia berkata, qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Sungguhnya ayahku mengundangmu untuk beri upah atas kebaikan kau telah ngambil air buat kami. Ya. Akhirnya Musa pun memenuhi panggilan tersebut. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saya bacakan an Umar bin Maimun qala Umar radhiyallahu anhu, Umar menafsirkan ayat ini. Ja'at tamshi ala istihya. Dia datang dengan jalan dengan penuh rasa malu, yaitu qailatan bi thawbiha ala wajhiha laysat bisalfa'in kharrajatan wallajah. Yaitu dia jalan sambil memegang bajunya menutup wajahnya. Padahal kata para ulama di zaman itu tidak wajib tutup wajah. Di zaman yang di Madian, wanita terbuka rambutnya, mungkin terbuka wajahnya, tapi karena dia sangat malu, maka malu tersebut terlihat dari langkah kakinya dan juga dari sikapnya, dia nutup wajahnya. Karena dia lagi sendiri, mungkin waktu dia lagi sama kakaknya dia mungkin terbuka wajahnya karena lagi sama saudarinya. Tapi sekarang lagi sendiri dan dia harus menjalankan tugas, maka qailatan bi thawbiha, maka dia ambil baju dia tutup ala wajhiha, dia tutup wajahnya. Kata Umar, laisat bisalfa kharraja wallajah. Yaitu bukan orang yang suka masuk keluar rumah. Enggak, dia jarang keluar. Wanita ini jarang keluar rumah. Makanya bukan laisat bisalfa, bukan wanita yang suka. Dia keluar ketika itu ada perlu aja. Kalau perlu aja, perlu ngambil air, perlu ketemu dengan Musa. Makanya dia sangat malu. Kharraja wallajah. Bisalfa bukan salfa yang suka kharraja wallajah, yang suka keluar masuk, ya. Dan ini menunjukkan rasa malu dari wanita tersebut. Kemudian ketika mereka berjalan, disebutkan oleh para ahli tafsir, maka Musa alaihissalam menjaga rasa malu tersebut. Maka Musa jalan di depan, wanita di belakang. Kalau lurus jalan terus, kalau belok kanan, Musa suruh wanita tersebut lempar kerikil ke kanan, berarti belok kanan. Kalau belok kiri, lempar kerikil ke kiri. Jadi Musa di depan, wanita tersebut di belakang. Ya. Karena kalau Musa
di belakang wanita di depan akan terlihat lekukan tubuh wanita tersebut. Wanita tersebut malah kikuk rasa malu. Maka Musa alaihissalam menjaga rasa malu wanita ini. Wanita tersebut di belakang, dia di depan. Dan mereka tidak juga jalan bergandengan, ngobrol di jalan. Mas Musa dari mana sih? Udah nikah atau masih bujangan? Nah kamu sudah nyonya apa masih nona? Ribut, ngobrol. Malu, Musa malu, menjaga rasa malu wanita tersebut. Makanya di antara hal yang menakjubkan tentang kisah rasa malu, bagaimana kisah Ummu Salamah ketika berhijrah bersama Utsman bin Talha. Utsman bin Talha masih kafir, masih musyrik. Ketika Ummu Salamah naik ontanya kemudian sampai di Tan'im, tiba-tiba dilihat oleh Utsman bin Talha masih musyrik. Dia mengatakan, bintu Abi Umayyah, binta Abi Umayyah. Wahai putrinya Abu Umayyah, mau ke mana? Mau jalan sendirian. Saya mau ke suamiku di Madinah. Kata dia, wanita seperti engkau tidak ditinggalkan. Dan bapaknya terkenal Abu Umayyah orang yang sangat dermawan. Dikenal sebagai Zadur Raqab. Yaitu kalau ada safar, ada bapaknya yang tanggung seluruh biaya perjalanan. Akhirnya Utsman bin Talha yang masih musyrik ini nemani 450 km dari Tan'im sampai Madinah. Jarak kurang lebih 450 km. Tidak pernah ngobrol-ngobrol di jalan, dan Utsman bin Talha dan dia masih musyrik. Dia lelaki yang benar-benar menjaga rasa malu. Kalau jalan maka dia ingin naikkan, misalnya kalau ingin memampir, maka dia turunkan onta Ummu Salamah, kemudian dia menjauh. Dia pergi jauh dulu. Setelah dia jauh, Ummu Salamah turun, baru Ummu Salamah pergi ke bawah pohon, maka dia datang lagi ngambil ontanya baru ikat. Nanti kalau waktunya berangkat lagi, dia taruh onta ke depan Ummu Salamah, kemudian dia turunkan, kemudian dia menjauh lagi. Ummu Salamah naik dulu, baru dia datang, baru dia nuntun. Ummu Salamah naik dulu, baru dia nuntun. Maksud saya, subhanallah, bagaimana seorang wanita ya selama 450 km tidak ngobrol sama laki-laki ini. Ini Utsman bin Talha, dan nanti dia masuk Islam di akhir-akhir ketika Fatu Makkah atau sebelumnya menjelang Fatu Makkah. Maka lihatlah bagaimana dia menghargai ini Ummu Salamah, istri orang. Padahal beda agama. Cuma si akhlak Arabnya masih ada, rasa malu tidak mengganggu istri orang. 450 km tidak ngobrol sama sekali. Luar biasa ya. Luar biasa. Kalau zaman sekarang enggak ada, baru setengah kilo sudah ngobrol. Apalagi 450 kilometer. Jadi Musa alaihissalam jalan di depan, kalau belok kanan lempar batu ke kanan, kalau belok kiri lempar batu ke kiri. Ini wanita soleha yang dikatakan oleh para ulama, akhirnya dia menjadi istrinya Nabi Musa. Istri Nabi Musa. Dan saya selalu, bagaimana kisah ini sangat menakjubkan. Nabi Musa di Mesir itu kalau di peta di benua Afrika. Kemudian wanita ini di benua Asia, di Madian. Jarak antara Mesir dan Madian ratusan kilo. Mungkin bisa sampai 1000 kilo. Musa kabur, bayangkan. Siapa yang duga? Ada seorang wanita soleha, hidup di tengah-tengah lelaki-lelaki yang kurang ajar. Terus akhirnya dia dipinang oleh seorang lelaki soleh yang Allah datangkan dari tempat yang sangat jauh. Gak ada yang duga. Datang dari Mesir, ada masalah, kabur ke Madian, dapat istri di sana. Beda benua. Dari benua Afrika ke benua apa? Asia. Subhanallah. Kalau sudah takdirkan, akan terjadi pernikahan meskipun secara sebab kayaknya sulit. Siapa yang duga ada wanita di negeri Madian yang banyak laki-laki tidak bertakwa kepada Allah. Mereka berdua menjaga diri. Ya. Tahu-tahu datang seorang laki soleh meminangnya. Kadang-kadang memang saya iman itu perlu. Ya, kadang-kadang seorang wanita mengatakan, Ustaz saya kalau gini siapa yang ngelamar Ustaz? Kalau ngelamar itu kita buka aurat sedikit ke depan, insya Allah ada yang ngelamar. Tapi kalau di rumah aja yang ngelamar siapa? Ini butuh keimanan. Butuh keimanan. Tinggal berdoa, usaha dari orang tua, dari kakak laki-laki, carikan suami. Insya Allah ada. Insya Allah ada. Saya lihat bagaimana wanita ini dinikahi oleh Nabi Musa yang sangat jauh dari Mesir. Tapi ini diantara
yang Allah sebut tentang wanita yang memiliki rasa malu. Ya. Di antaranya seperti kisah Maryam yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya. Wadhkur fil kitabi Maryam idh intabadat min ahliha makanan syarqiyya fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Dan sebutkanlah tentang kisah Maryam, wanita soleha yang Allah mengatakan, Allah puji Maryam dari sisi menjaga harga dirinya, ya. Wa Maryam Imran allati ahsanat farjaha. Allati ahsanat farjaha. Allah selalu sebutin itu. Maryam yang menjaga kemaluannya. Karena dia dituduh berzina. Allah tampakkan sifat itu, allati ahsanat farjaha. Sampai begitu dia menjaga kemaluannya, dia menjauhi dari segala sebab yang bisa mengganggu kehormatan wanita. Sampai dia berada di tempat yang tertutup. Maka ketika dia menjauh beribadah di suatu tempat tertutup, tahu datang malaikat Jibril dalam lelaki yang tampan. Fatamatsala laha basharan sawiyya. Maka datanglah malaikat Jibril dengan tubuh lelaki yang sempurna, itu tampan. Masuk ke Maryam dalam kesendiriannya. Tiba-tiba Maryam langsung mengatakan, tidak ada kata pertama yang dia ucapkan, dia langsung ingatkan, inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Dia langsung berlindung kepada Allah dan mengatakan, hendaknya engkau bertakwa kepada Allah. In kunta taqiyya, kalau kau bertakwa tinggalkan aku. Ya. Bayangkan seorang wanita di dalam kesendiriannya, tahu-tahu didatangi laki tampan. Mungkin kalau wanita zaman sekarang, kesasar kemana mas? Ngobrol. Sini minum teh dulu. Dari mana? Ya, udah selesai ya. Selesai. Maryam enggak, begitu datang lelaki, dia langsung ini a'udzu birrahmani minka. Tidak ada kata-kata basa-basi. Aku berlindung kepada Allah dari kamu. In kunta taqiyya, jika kau bertakwa kepada Allah. Baru Jibril menjelaskan, innama ana rasul rabbiki li ahba laki gulaman zakiyya. Saya ini adalah utusan Allah untuk mengabarkan kepada engkau Allah menganugerahkan seorang anak yang mulia. Ini contoh wanita salehah yang memiliki rasa malu, ya, yang tidak suka campur dengan lelaki, ya. Dan mereka adalah para penghuni surga, allati ahsanat farjaha, yang menjaga kemaluannya. Taib, di antara wanita mulia yang penghuni surga, seperti kisah dari Atha bin Rabah, ya, yang dia berkata, Ibnu Abbas berkata kepadanya, ala adulluka imra'atan min ahlil jannah, ya. Maukah aku tunjukkan kepada engkau seorang wanita penghuni surga? Atau ala urika imra'atan min ahlil jannah? Atha bin Abi Rabah, Ibnu Abbas gurunya, Atha bin Abi Rabah muridnya. Ibnu Abbas berkata kepada Atha, ala urika imra'atan min ahlil jannah. Mau tunjukkan kepada seorang wanita penghuni surga? Tentu siapa penghuni surga ini? Ternyata penghuni surga ini memiliki rasa malu luar biasa. Hadhihi al-mar'atu sauda. Inilah wanita berkulit hitam. Atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang menemui Nabi, faqalat inni usra. Dia berkata, ya Rasulullah, saya usra, mengalami sara. Sara itu mungkin penyakit kejang-kejang, mungkin penyakit ayan. Ada yang mengatakan sara maksudnya dirasuki sama jin. Wa inni atakasyaf, kalau saya lagi kumat, entah karena ayan atau karena kena jin, maka tersingkap. Fadu'ullah li, berdoalah kepadaku agar aku sembuh. Maka Rasulullah berkata, in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kau mau, kau sabar, bagimu surga. Wa in syi'ti da'autullah an yu'afiyaki. Kalau kau mau, aku doa kepada Allah untuk menyembuhkan engkau. Pilih mana? Sembuh atau sabar? Kata dia, asbir, saya pilih sabar supaya masuk surga. Faqalat ini atakasyaf. Tapi Rasulullah, saya ini kalau lagi kambuh, kumat, sering tersingkap. Fadu'ullaha alla atakasyaf. Berdoalah kepada Allah agar aku tidak tersingkap. Fada'a laha. Maka Rasulullah pun mendoakannya. Wanita ini berkulit hitam tapi dia malu, tidak ingin kakinya tersingkap, betisnya tersingkap, tangannya, lengannya tersingkap. Padahal dalam hukum Islam, seandainya wanita ini tersingkap, dia tidak berdosa. Karena dia beruzur, dia sedang sakit, tidak sadar. Ketika dia sedang mengalami penyakit ayan atau kejang-kejang, sedang dikerasukan jin, dia tidak sadar. Dan kalau dia tidak sadar, harusnya tidak mengapa. Tetapi dia malu, meskipun dia beruzur syar'i, dia tidak ingin tersingkap kakinya, meskipun dia berkulit hitam.
meskipun dia berkulit hitam. Inilah menjadikan dia di antara sebab penghuni surga, wanita yang memiliki rasa malu. Ya. Dia wanita berkulit hitam tapi hatinya putih bersih. Sabar dengan sakit yang dirasakannya dan memiliki rasa malu yang luar biasa. Dia sabar dengan penyakit yang dia alami tapi tidak sabar kalau rasa malunya tercoreng. Saya ulangi, wanita ini berkulit hitam tetapi hatinya bersih. Dia sabar untuk terkena penyakit ayan kejang-kejang. Seumur hidupnya dia sabar. Tapi tidak sabar kalau tersingkap auratnya. Dia tidak sabar kalau rasa malunya tercoreng. Ya. Padahal kalau dia tersingkap pun auratnya tidak mengapa karena di luar kehendaknya karena sedang sakit. Tapi tetap dia memilih untuk supaya sakit tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai tersingkap aurat. Taib. Di antara contoh bagaimana para sahabiat dahulu mereka memiliki rasa malu. Seperti ketika Rasulullah SAW menyebutkan hadis tentang man jarra ma asfala minal ka'bain fa finnar. Kata Rasulullah SAW, ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar. Bahwasanya apa yang di bawah mata kaki maka terkena api neraka. Maka Ummu Salamah memahami bahwasanya hadis ini mencakup semua orang termasuk wanita. Maka dia bilang, Rasulullah bagaimana dengan kami para wanita? Ya, Rasulullah maksudnya ini adalah para laki, wanita memang ingin nutup aurat. Maka kata Rasulullah, yurkhina shibran. Wanita kalau pakai rok, panjangkan roknya di bawah mata kaki 1 jengkal. Jadi kalau ini kaki, ini ada mata kakinya, maka roknya dipanjangin 1 jengkal. 1 jengkal. Tentu kalau sudah 1 jengkal pasti nyeret-nyeret tanah. Apa kata Ummu Salamah? Idzan tanqashifa aqdamuhunna. Ya Rasulullah, kalau cuma 1 jengkal padahal sudah nyeret-nyeret tanah, akan tersingkap kaki mereka kan di Arab sana angin lah apalah. Mereka ingin benar-benar tertutup. Kata Nabi SAW, yurkhina zira'an wala yazidna ala dhalik. Kalau gitu tambah lagi 1 zira', 1 hasta segini, yaitu sekitar 60 cm. Kata Nabi, tambah 60 cm di bawah mata kaki. Dan jangan lebih daripada itu. Kenapa mereka semangat? Ingin agar tidak terlihat sedikit pun kuku aja enggak pengen kelihatan. Mereka benar-benar malu jika ada aurat terlihat. Mereka hanya ingin keindahan tubuhnya untuk pasangannya. Ya. Maka Rasulullah izinkan jika dipanjangkan sampai sekitar 60 cm. Dan ini menunjukkan rasa malu para sahabiat, ya. Tapi di antara juga yang disebutkan, ya, bagaimana rasa malu Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Fa ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah berkata, "Kuntu adkhulu baiti alladhi dufina fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa abi." Rasulullah meninggal dikuburkan di rumah Aisyah. Abu Bakar meninggal dikuburkan di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Aisyah biasa masuk ke rumah wa adau wadi'atan thawbi, dan aku melepaskan bajuku biasa, kan rumah sendiri yang ada cuma Nabi dan Abu Bakar. Wa aqulu inna ma huwa zauji wa abi. Sungguhnya dalam rumah ini ada 2 kuburan, ya, bapakku dan suamiku. Jadi enggak perlu malu dia buka, menanggalkan pakaiannya. Falamma dufina Umar, tatkala Umar dikuburkan, fawallahi ma dakhaltu illa masjudatan alayya thiyabi. Ya, demi Allah aku tidak masuk rumahku, padahal itu orang mati meninggal semua, cuma satunya Umar. Tidak aku masuk rumah kecuali aku ikat bajuku, hayaan min Umar radhiyallahu anhu. Malu dengan Umar, Umar sudah meninggal dunia. Dan akhirnya Aisyah meninggalkan rumah tersebut. Dia enggak nyaman ada Umar di situ. Setiap masuk harus begini. Ya. Maka akhwat sekalian, ya. Akhwat sebelum menjadi ummahat, ya, hendaknya menghindari rasa malu. Orang tidak punya malu, ya, akan mendatangkan banyak keburukan. Saya akan sebutkan beberapa model ketika rasa malu hilang. Yaitu wanita suka dengan, ya, kalau bicara mendayu-dayu. Mendayu-dayu, ya. Rasulullah berfirman, "Fala takhdha'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Janganlah kalian mendayu-dayukan suara kalian ya kalau berbicara. Fayat malladzi fi qalbi marad, maka lelaki yang punya kecenderungan akan cenderung, yang punya hatinya ada sakit akan cenderung. Maka di antara bentuk rasa malu adalah berbicara secukupnya dengan suara yang wajar. Kata Allah, wa qulna qaulan ma'rufa, dan berkatalah wanita dengan kata-kata yang wajar. Ini adab kalau kita bicara sama orang secukupnya. Sama ustaz juga secukupnya, seperlunya ya. Ustaz, apa hukumnya ini? Haram. Syukran Ustaz, begitu harusnya. Jazakallahu khair Ustaz, ahsanallahu ilaik. Zadakallahu ilman wa hirsan ya. Wa tuqan ya. Tapi kalau Ustaz, apa hukumnya ini Ustaz? Haram. Kok haram sih Ustaz? Masa haram sih Ustaz? Coba Ustaz pikir, ngomong macam-macam ini apa ini? Masa haram sih Ustaz? Nah, repot. Jadi kalau WA sama Ustaz yang secukupnya, Ustaz apa hukumnya? Haram misalnya. Ustaz, jangan haram dong. Repot. Akhirnya mulai di situ ya. Ustaz, tahu saya enggak? Saya yang kemarin ketemu Ustaz di WA gitu. Atau syukran Ustaz, hihihi hehehe, repot. Nah, itu enggak boleh seperti itu. Itu enggak ngomong enggak perlu, itu jaga diri, malu. Malu. Dan ini harus kita ingatkan diri kita, ingatkan juga anak-anak kita. Nanti kalau ibu-ibu apa akhwat sudah jadi ummahat, sudah punya anak-anak, sudah tua-tua semua ya, anak-anak harus dijaga. Kalau punya anak rasa malu. Kalau mau ketemu sama laki, malu itu laki-laki, jangan, itu majlis laki-laki. Malu. Itu. Kita tanamkan doktrin kepada mereka untuk punya rasa malu. Kalau enggak nanti rasa malu mereka hilang, apalagi Gen Z. Rasa malunya bisa hilang. Allah berfirman, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihin." Kalau kalian perlu sesuatu, mintalah kepada istri-istri Nabi di balik hijab. Dalam surat Al-Ahzab ayat 53 ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihin." Itu lebih mensucikan hati kalian dan hati mereka. Ya, rasa malu ya ketemu istri Nabi di balik hijab. Padahal ini khitab, pembicaraan tujuan para sahabat yang hati mereka bersih, tapi menjaga tindakan preventif lebih utama. Selama bisa preventif, tidak menimbulkan fitnah, lebih utama. Allah mengatakan, fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau ada keperluan, minta kepada istri Nabi di balik hijab. Kenapa? Dzalikum athharu liqulubikum. Lebih mensucikan hati kalian. Wa qulubihin, dan juga mensucikan hati para istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan terlalu bebas ya. Akhirnya hati mulai terkotori dan akhirnya rasa malu mulai hilang. Hilang. Maka di antara bentuk tidak punya malu, campur laki-laki, temu, bicara seenaknya, ketawa ketiwi ya. Ini enggak ada rasa malu. Telepon sama laki-laki lain yang tidak ada hubungannya sama sekali sampai 1/4 jam, 20 menit, ngapain ya? Rasa malu hilang. Kalau rasa malu hilang, akhirnya hobinya keluar membuka aurat. Dan Rasulullah mengatakan, sinfani min ahli nar lam arahuma. Ada 2 kelompok penghuni neraka yang aku belum lihat sekarang ini. Qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Salah satu kelompok penghuni neraka adalah sekelompok orang yang memegang cambuk seperti ekor sapi, digunakan untuk menghantam, memukulin manusia. Ini penghuni neraka, menyiksa manusia, zalim. Yang kedua, wanisaun kasiyatun ariyat. Wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Mumilatun ma'ilat. Mumilat yaitu mencondongkan, menjadikan orang condong kepadanya. Ma'ilat dia sendiri juga berlenggak-lenggok. Ru'usuhunna ka'asnimatil bakhtil ma'ilah. Sementara kepala mereka seperti punuk-punuk onta. Yaitu mereka tidak punya malu, ingin dicari perhatian, jalan berlenggak-lenggok, melenggokkan hati lelaki kepada mereka, kemudian penampilannya pakaian syuhrah, ada punya kepalanya seperti ada punuk unta, sehingga jadi menarik perhatian. Kata Nabi, la yadkhulunal jannah. Wanita seperti ini tidak masuk surga.
Wala yajidna rihaha, bahkan tidak cuma masuk surga, tidak bisa mencium bau surga. Wa inna rihaha la yujadu min nasarati kadza wa kadza. Padahal bau surga tercium dari sangat jauh. Ini contoh, kalau tidak punya malu, dia pengin tampil, pengin dilihat, pengin cari perhatian. Subhanallah ya. Makanya Allah mengatakan wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula. Hendaknya kalian wanita suka di rumah. Qarar, ada dibaca ada waqarna, ada waqirna. Maknanya qarar atau waqar ya. Jadi saat Allah berkata tenang di rumah kalian atau mulialah kalian dalam rumah kalian atau qurratul ain ya, yaitu bahagialah kalian di rumah kalian. Sampai Allah mengatakan fi buyutikunna, di rumah-rumah kalian. Padahal rumahnya bukan rumah wanita, rumah suami. Tapi Allah mengidhafahkan rumah tersebut kepada para wanita agar mereka benar-benar betah merasa itu rumah sendiri padahal rumah suami. Wa qarna fi buyutikunna, bukan rumah kalian bukan di mall. Rumah kalian bukan di pasar, rumah kalian di situ. Tidaklah keluar kalau ada keperluan. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian bertabarruj. Tabarruj dari buruj maksudnya zuhur, tampil. Suka keluar tabarruj, pamer kecantikan. Wanita seperti itu kan si pamer, pengen punya tas baru pengen pamer. Beli baju bermerek pengen apa? Pamer ya. Jalan-jalan pamer, makan enak pamer, ke jembatan Suramadu pamer, semuanya apa namanya di selfie dipublish. Makanya di antara sifat wanita tidak punya malu terjadi sekarang, suka publish. Saya kadang sedih, wanita kenapa seperti itu? Kalau itu mungkin di antara wanita saja ngapain gitu-gitu. Dia main panah, foto perempuan main panah, terus publish. Wanita pegang pedang ngapain gitu? Pakai cadar pegang pedang terus publish. Apa-apa nih? Malu nggak begitu? Malu lah. Kita kalau punya anak perempuan, ridho nggak kita begitu? Anak perempuan kita pakai cadar kemudian pegang pedang begini, foto. Anak perempuan kita naik kuda terus pegang panah, ngapain? Perempuan. Gimana sifatnya nanti sama suaminya seperti ini? Pengin terlihat, pengin pamer, pengin tampil, pengin hebat, mendominasi jadi dalam rumah tangga. Suka tampil. Kalau orang punya rasa malu dia suka tampil, dia malu. Sampai Rasulullah dikatakan la asyaddu hayaan minal mar'ati fi khidriha atau kama qala ya. Rasulullah SAW itu lebih malu daripada gadis pingitan. Gadis malu tuh dipingit, tidak suka keluar di rumah aja ngurusin ini. Di keluar ada keperluan, bukan dilarang. Ada keperluan silakan keluar. Rasa malu. Tapi kalau udah keluar ngobrol sana sini ketemu laki-laki, dan orang kalau sudah wanita punya rasa malu dia akan mulia, orang segan sama dia. Kenapa pemalu? Pasti orang malu dipuji. Tapi kalau enggak punya malu rendah, hina dia. Jadi itu tinggal orang barat yang wanita keluar enggak punya malu. Keluar sana kemari dilihat oleh laki, jadi santapan para laki. Disentuh oleh siapa saja, dinaikin oleh siapa saja, dihinakan oleh siapa saja. Disuruh jadi iklan-iklan jual-jualan ya. Dipajang di sana sini. Jadi enggak ada nilainya. Enggak ada nilainya. Hilang rasa malunya. Semakin memberani buka aurat dipandang semakin modern. Orang barat kan bikin seperti itu. Mereka udah rusak. Mereka ingin kita rusak seperti mereka. Tidak punya rasa malu. Tidak punya rasa malu. Kemudian di antara wanita yang kurang rasa malunya adalah keluar pakai minyak wangi, dicium oleh para laki. Ya. Kata Rasulullah SAW, ayyum ra'atin ista'tarat thumma kharajat famarat biqaumin liyajidu minha riha fahiya zaniyah. Wanita mana saja pakai parfum kemudian keluar untuk melewati lelaki supaya dicium aromanya, maka dia wanita pezina. Ya. Baik. Akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dampak kalau punya rasa malu? Kalau punya rasa malu, wanita akan menjadi baik. Terutama kalau sudah menikah. Dia menikah, suaminya pulang dia masih bau, dia malu. Sudah menikah, suaminya pulang makanan belum siap, dia malu.
Dia bicara di depan suaminya, aromanya enggak enak, dia malu ya. Sampai akhwat kalau mau kentut di suaminya, depan suaminya juga malu. Nah, kalau dia enggak punya malu, dut aja. Kalau malu pasti afan, lost, close now. Tapi dia malu atau dia lari kemana. Itu punya rasa malu. Senang kalau kita punya istri punya rasa malu. Kalau enggak punya malu asal lost aja. Malu ya. Malu enggak ngurus anak-anak. Malu keluar terlihat auratnya. Subhanallah, rasa malu itu membawa kebaikan. Al haya'u la ya'ti illa bi khair, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malu suaminya salat malam, dia enggak salat malam, dia malu. Malu dia salat subuh ketinggalan, malu dia enggak baca Quran, malu. Kalau enggak punya malu, ngeri. Enggak punya malu. Maka tumbuhkan rasa malu. Dan itu pekewuh, kalau bahasa kita pekewuh sama tetangga. Makan tetangga enggak diajak, makan depan orang enggak punya malu. Kalau kita malu, masa makan orang yang diajak. Sembunyi dong di belakang, biar kalau pelit sembunyi. Jangan di depan orang makan enggak ditawarin. Kalau enggak punya pekewuh enggak malu. Enggak punya malu ya sudah cuek aja. Enggak bisa ada kepekaan. Masa kayak gitu ya. Ngomongin orang, nyakitin orang, nyindir orang enggak rasa karena enggak punya rasa malu. Kalau punya rasa malu dia pasti ini enggak pas, ini enggak enak sama orang. Dia udah gini. Rasa malu tuh indah. Baik buat laki-laki maupun apalagi perempuan. Saya sering bilang sama para jomblo, kamu kalau ngelamar akhwat yang malu. Kalau pas lagi nazar dia malu, itu bagus. Tapi kalau lagi nazar dia juga nazar, sudah mundur aja dari awal. Ini enggak malu nih, perempuan enggak malu. Dia belum nikah aja enggak malu, apalagi kalau udah nikah. Rasa malu sangat penting. Tapi bagaimana cara kita memupuk rasa malu? Di antaranya akhwat sekalian berdoa. Ini sangat penting. Allahumma hdini ahsanal akhlaqi la ihsana illa ant wasrif anni sayyi'aha la wasrif anni sayyi'a illa ant. Doa jangan lupa sering kita baca Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Ya Allah, berilah aku petunjuk kepada akhlak yang terbaik. Tidak ada yang bisa mengarahkan aku kepada akhlak terbaik kecuali Engkau. Dan malingkanlah aku dari akhlak yang buruk, tidak ada yang bisa malingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Kemudian di antaranya agar punya menghadirkan rasa malu, meyakini malu adalah ibadah. Karena Rasulullah mengatakan al-haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu ibadah. Kita punya rasa malu dan ini ibadah hati. Orang enggak lihat tapi kita rasa malu, iman kata Nabi. Pahala jalan terus. Malu. Orang kalau wanita pemalu, Masya Allah. Benar, ajarin putri-putri kita punya rasa malu. Malu dek. Jangan itu dek, malu dek. Sehingga dia tahu itu enggak baik. Enggak baik. Nanti dia bahagia, dia berumah tangga juga suaminya bahagia karena suaminya punya istri yang malu. Istri yang malu tuh ibu, kalau suaminya misalnya belikan emas 3 gram, dia nangis. Abi, makasih bi, malu bi. Tapi kalau enggak punya malu, dibeli 10 gram cuma segini bi katanya. Enggak punya malu. Suaminya udah setengah mati carikan emas, dibelikan, dia masih bilang, kok modelnya begini sih bi? Enggak punya malu. Udah dikasih gratis masih nuntut lagi. Maka dia harus sadar bahwasanya malu adalah iman, malu adalah ibadah. Tanamkan hatinya bahwasanya rasa malu adalah ibadah. Kemudian di antaranya agar dia punya rasa malu, dia menghadirkan muraqabatullah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasinya. Al-muraqabatu kada al-muhasibi, al-muraqabatu ilmul qalbi bi qurbir rabb. Kullama qawiyatil ma'rifatu billahi qawiyal haya'u min qurbihi wa nadhrihi. Al-muraqabah yaitu merasa diawasi Allah adalah ilmu hati tentang Allah itu dekat. Semakin kuat ma'rifahnya bahwasanya Allah dekat, maka semakin kuat rasa malunya. Ya, karena malu Allah dekat dan Allah melihatnya. Dia malu sama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Istahyu minallahi haqqal haya." Malulah kepada Allah dengan benar-benar malu. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, "Fa innal abda mata alima bi nadhari ilaihi wa maqamihi alaihi wa annahu bimar'an minhu wa masma' wa kana hayyan istahya min rabbih an yata'arrada limusakhatatihi." Kata Ibnu Qayyim, seorang hamba kapan dia tahu Allah memandangnya dan dia tahu bagaimana dia sedang berada di hadapan Allah,
dan dia berada di dalam pengawasan Allah dan dalam pendengaran Allah dan dia pemalu, maka dia pasti malu untuk mendatangi hal-hal yang membuat Allah murka. Dia malu. Seorang kalau merasa malu, dia malu. Allah sudah kasih dia banyak nikmat, kemudian dia gunakan nikmatnya untuk yang tidak benar. Malu. Kasih nikmat digunakan untuk membangkang Allah. Dia punya malu. Maka malu ini luar biasa. Di antara sebabnya adalah dengan muraqabah. Merasa senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya bermujahadah. Tadi berusaha merubah. Saya bilang rasa malu memang kebanyakannya jibili dari sananya. Tapi bukan berarti tidak bisa diusahakan. Bisa diusahakan. Tadinya kita ada malu, kita mulai malu enggak enak. Kita latih diri untuk biasa lama-lama rasa malu tersebut terpatri dalam diri kita. Di antaranya sering baca cerita tentang kisah-kisah wanita-wanita salehah. Baca, ingat bagaimana mereka dimuliakan oleh Allah. Semua wanita yang Allah muliakan pemalu. Tidak ada wanita tidak punya malu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya seringlah bergaul dengan wanita salehah yang punya rasa malu, yang mengajarkan adab dan akhlak, yang mengerti tentang pekewuh. Jangan bergaul dengan wanita yang ceriwas-ceriwi, sosialita, kerjanya kesana kemari, ngalor ngidul, ke mall aja tiap hari, kalau enggak ke mall sakit kepalanya. Ini wanita ngerusak apa? Akhlak. Rasa malu hilang. Kalau ngobrol sama laki-laki depan-depanan, kita aja kadang risih. Saya kadang misalnya pengajian atau ustaz, langsung depan sini, ustaz. Wih, saya juga sendul kepalanya gimana? Kan ada harus ada jarak harusnya. Kita sendiri malu sendiri. Harus ada jarak. Kecuali nenek-nenek enggak apa-apa. Ini masih muda misalnya. Ya malu harusnya. Jangan bergaul dengan wanita seperti itu ya, yang merusak akhlak kita. Kita bergaul dengan wanita yang tidak punya malu, kita pun ikut-ikutan tidak punya malu. As-sahibu sahib. Teman itu menggiring. Taib. Dan jauhi sebab-sebab yang bisa menghilangkan rasa malu. Apa sebab-sebab bisa merasa malu? Di antaranya ibu-ibu adalah nonton Korea. Kenapa bisa merasa malu? Karena orang sering bermaksiat, dia akan melihat sosok-sosok dalam film yang tidak punya malu. Di jalan laki-laki perempuan, cium-ciuman. Ketika dia sering nonton itu, maka dia memandang suatu perbuatan yang biasa. Akhirnya rasa malunya hilang. Lebih lagi nonton film yang enggak, rasa malunya hilang nanti. Enggak. Dan kalau sudah rasa malu hilang, nanti dia sudah anaknya pun begitu, dia biasa-biasa saja. Karena sering menyaksikan pemandangan yang menunjukkan tidak punya malu. Lagi tinggal luar negeri, ngeri. Saya pernah pas ke Perancis, ke Paris lagi sama istri, sama anak. Kita lagi makan restoran, tiba-tiba ada laki-laki perempuan cium-ciuman di restoran di depan umum. Waduh ini gimana kalau tinggal di sini tiap hari lihat kayak begini? Ngeri. Rasa malu tercabut. Dikoyak-koyak dengan pemandangan seperti ini. Kalau anak-anak perempuan kita sering nonton, dia pasti sudah rasa malunya hilang. Rasa malu hilang. Karena yang dia tonton adalah sosok tidak punya malu. Sehingga secara tidak sengaja dia mengambil akhlak wanita yang tidak punya malu tersebut. Maka kalau kita pilih rasa malu, jangan ikuti orang-orang seperti itu. Jangan sering nonton-nonton yang seperti yang menghilangkan rasa malu. Terutama hati-hati dalam pergaulan. Jangan salah bergaul dengan orang yang tidak punya malu. Menghilangkan kepekaan kita, menghilangkan pekewuh kita, dan akhirnya nanti rusak. Kalau kita sudah tidak punya malu, kasihan suami. Kalau sudah tidak punya malu, kasihan anak-anak. Tidak ada rasa peka, rasa pekewuh, rasa malu, sehingga melakukan pelanggaran cuek-cuek saja. Tapi demikian saja akhwat, para talibat, mungkin ada juga para ummahat ya. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita semua rasa malu. Alhamdulillahilladzi jammalan nisa bil haya. Segala puji bagi Allah yang telah mengindahkan para wanita dengan rasa malu. Siapa yang merasa malu maka dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Demikian saja para akhwat apa yang saya sampaikan. Semoga akhwat sekalian menjadi wanita-wanita yang salehah, pemalu, semoga mendapatkan suami-suami yang saleh, mendapatkan anak-anak yang saleh,
dan semua dikumpulkan di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.